Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah, teman-teman, di sini di sela-sela waktu saya akan menjawab pertanyaan subscriber. Waktu itu saya bikin video di Lampung Utara ya, teman-teman, di tempat tinggal Kakung yang lama ya. Dan di sini ada pertanyaan. Coba Mbak Iti kalau ada waktu ceritakan gimana dulu kok bisa ke Bandar Agung sini, ke tempat yang sekarang ini, gimana ceritanya, dan bagaimana rumahnya kok ditinggal terus dijual apa gimana. Nah, setahu saya waktu itu ya teman-teman, ini akan saya jawab. Nah, waktu itu saya masih sekolah ya, masih SMP. Saya masih ingat banget pokoknya waktu itu ya teman-teman. Saya waktu itu ngambil ijazah di sekolahan. Itu aja saya belum sidik jari ya, baru sidik jari tapi belum bisa diambil ijazahnya ya. Pokoknya belum diambil ijazahnya. Waktu itu pelulusan, saya masih SMP. Tiba-tiba tuh Kakung itu memberitahu bahwa pindah hari ini juga, udah cari mobil, ada mobil truk ya waktu itu muat muat barang-barang yang mau dibawa pindah ke Lampung sini. Karena ya teman-teman, ceritanya awal mulanya dulu itu kami tinggal di Lampung Utara itu transmigrasi dari ya masih daerah Lampung sini, Lampung Timur sini ya, tapi di Tran gitu ya, dapat tempat tinggal di sana. Nah, di sini udah nggak punya tempat tinggal, pokoknya dipindah di transmigrasi ya ning Lampung Utara kuwi, dikasih mbuh tuku mbuh piye ceritane lebih lengkapnya nanti tanya Kakung ya teman-teman. Pokoknya ya aku biyen isih cilik pindahe waktu itu di Mojopahit ini ya, Mbul Taman, deket daerah saya juga. Waktu itu kami sering ke makam itu ya, daerah Mama biyen kono, daerah omahe Kakung waktu belum di Tran. Nah, di Lampung Utara itu kami tinggal, pokoknya dulu saya umur 18 bulan sampai lulus SMP ya teman-teman. Iki nyeritanya aku dewe. Kalau yang lain-lain lahirnya di Lampung Utara ya. Waktu itu Mbak Nong, Tony, Salembrot, itu Mbak Lis itu lahirnya di sana ya. Di tempat tinggal yang kemarin saya kunjungi itu. Jadi banyak kenangan banget ya teman-teman di rumahnya Kakung yang lama itu. Jadi kemarin saya mereview itu biar ada di memori kita itu masih terlihat gitu ya. Yo banyak kenangan banget pokoknya, manis pahit wes pokoknya campur aduk. Nah, kenapa ini pindah ke Bandar Agung sini, Lampung Timur? Karena Kakung itu usahanya di sini ya teman-teman. Kakung itu sejak dulu itu usahanya di kayu ya, dagang kayu kusen-kusen gitu ya teman-teman ya. Pokoknya kayu balok-balok, kayu-kayu ngono kuwi lho, dikirim ning ndi ngono. Dadi Kakung ki usahane mungkin penake ning kene ngono ya teman-teman. Pokoknya selama saya masih kecil itu, seingat saya ya, Kakung itu merantau terus. Jadi kehidupan kami itu sehari-hari bersama mak wek teman-teman ya. Jadi Kakung cari nafkah, merantau gitu. Kami anak-anak mak wek itu bersama mak wek. Yes, pokoknya susah senang bersama mak wek. Kakung mungkin berapa bulan sekali gitu pulang gitu ya teman-teman, nengok keluarga gitu, terus merantau lagi. Yang merantaunya di daerah sini ya. Jadi dulu itu dagang kayu itu. Nah, Kakung bisa beli tanah di ladang gitu, tanah ladang gitu ya teman-teman. Jadi di tempat daerah usahanya Kakung itu, Kakung punya pandangan rumah, ya rumahnya belum bangunan, udah ada pekarangan dan rumah itu sama Kakung dibeli. Yo rataren mama ngerti-ngerti ki wis dituku omah pekarangan, pokoknya keluarga yang di Lampung Utara itu diboyong ke sini semua. Tiba-tiba makanya saya masih sekolah itu, waktu itu masih ngambil ijazah aja kayaknya belum keluar deh, seingat saya. Nah, tiba-tiba Kakung ngajak pindah ke sini, ladangnya yang di sana itu dijual untuk beli rumah. Karena Kakung mungkin ya ikut saudara terus nggak enak ya usaha, tapi
anu manggone ngene siwa kumburine mak wek kae, manggone ning kono. Jadi kebetulan ada yang mau jual rumah dekat siwa saya yang sekarang ini, itu dibeli sama kakung. Kebetulan mak wek ditanya, diajak pindah ke sini mau. Lah tiba-tiba moro-moro. Jadi ini nggak ada rencana dari awal ya teman-teman pindah ke sini itu. Ya mungkin kakung ada rencana, tapi setahu saya masih yo SMP yo nggak mikir nih sing yo. Mungkin ya udah komunikasi sama mama wek, tapi yo anak-anak sing penting nurut. Nah tiba-tiba kami pindah waktu saya udah lulusan itu. Mbak Nong kayaknya lulus SD, terus Mbak Lis juga lulus SD. Kalau Salembrot udah sekolah belum ya, saya nggak ingat. Nah kalau Tony nggak sekolah. Terus pokoknya luar biasa sahdu tenan. Pindah ke sini itu naik truk teman-teman. Kan di sana juga punya sapi, punya kambing. Jadi kambingnya dijual, ada satu sapi dibawa ke sini ya teman-teman. Jadi mobil truk ini mau ditumpaki sapi, yo sak keluarga, yo barang-barang. Tapi pokoknya alat-alat masih banyak ya. Rumah mak wek sama kakung itu ditinggal gerembyeng. Pokoknya sego sak truk kuwi sak cukupe sing do pindah mrene. Nah, Kang Ojak masih tinggal di sana ya teman-teman. Kang Ojak yang nunggu tempat tinggal kakung. Saya nggak begitu paham berapa tahun, berapa lama. Seingat saya Kang Ojak nggak ikut, masih tinggal di sana nunggu rumahnya gitu ya. Terus lama-lama Kang Ojak juga, saya merantau ya teman-teman. Jadi lulus SMP itu di rumah mungkin berapa bulan di sini itu. Nggak lama saya merantau, umur hampir 15 tahun ya. 15 tahun apa pira-pira merantau ning Bogor kae. Jadi kahanan ngomahnya aku nggak begitu ngerti, nggak begitu tahu ya. Lingkungan sini juga nggak begitu ini ya. Nggak begitu kenal. Terus saya merantau terus. Adik-adik saya masih sekolah. Saya kan udah lulus SMP, adik-adik saya masih SMP ya. Ya si Mbak Nong, Mbak Lis, kalau Salembrot si SD kok ya nih. Nah, saya kan merantau terus ya teman-teman. Yaitu awal mulanya itu kakung bisa pindah ke sini itu karena kakung perantauan ya. Dari dulu itu dagang kayu kusen-kusen itu usahanya di sini. Nah, saya pergi merantau ke Bogor itu, kakung juga masih usaha loh teman-teman, masih dagang kayu. Jadi usahanya jadi pindah meneh. Jadi pokoknya berkelana terus kakung. Dulu itu kakung usahanya waktu di Lampung Utara, usahanya di Lampung Timur sini. Giliran anak-anak udah dibawa ke sini, mak wek udah dibawa ke sini, udah punya tempat tinggal di sini, kakung usahanya pindah lagi, usahanya di Jogja teman-teman. Jadi lama banget, entah berapa tahun kakung merantau di Jogja ya. Yo usaha kuwi kayu, makanya yo selikali-kune kehidupan mungkin Allah udah menggariskan ya. Rezeki, takdir, maut itu semua udah dicatat ya. Mungkin kalau waktu itu kakung nggak pindah ke sini, mungkin yo cerita kehidupan kita udah beda lagi ya. Tinggal di sana tuh dulu itu di samping pokoknya ngiwa ngono lho, omahe iki ning nggon pinggiran sawah, terus sepi, jarang enek wong liwat yo, ora enek wong ning nggon pinggiran sing kemarin itu yang saya syuting itu ya. Jadi pondok pesantren itu Masya Allah sekarang wis kaya kutha tenan, rame banget. Dulu itu ya kali-kali terus sawah, terus enek empring-empring lah penuh blokaran ngono kae. Wis nggak nyaman pokoknya tinggal di sana itu. Jadi waktu itu mau dijual langsung itu ini ya, gimana ya? Nggak laku-laku karena minatnya itu kurang. Nah, jadi mau ditawar berapapun sebenarnya boleh. Dulu itu waktu itu ditawar 25 pun dia kasih ya. Padahal bangunannya udah bagus. Waktu itu tempat makwe itu kayak gitu udah bagus sendiri ya di pinggiran.
Soalnya waktu itu masih gede-gede gitu ya, rumah-rumah di sana itu jarang-jarang yang udah gedongan kayak punya kakung itu. Itu saya masih SD kelas 2 kayaknya kakung udah bangun rumah itu ya. Nah, jadi itu dijual murah podo karo nuku omahe nggo mbangune ora cukup ya. Waktu itu tuh ditawar berapapun mau dikasih tapi nggak ada yang mau nawar karena tempatnya pinggiran. Kami tuh sekeluarga itu semua berdoa, ya Allah kapan di tempat tinggal yang tengah-tengah kayak diliwati wong kayak rame. Ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan, walaupun dulu itu kami berat banget meninggalkan kenangan-kenangan di Lampung Utara itu ya, yang kemarin itu tempat kakung yang lama itu. Pokoknya berat mau meninggalkan. Tapi ya Allah berkata lain. Kami alhamdulillah sekarang sekeluarga dikabulne duwe omah neng Cedak Ratan delal. Mbak Iti juga deket aspal ya. Mbak Nung juga deket aspal. Jadi sekelakon kayak Salembrot juga alhamdulillah di Banyuwangi yo nenggon kutho, ya termasuk kutho lah bagi saya. Tempat kakung juga sekarang alhamdulillah rame. Yaitu rencana Allah. Kita hanya bisa menjalani, bersyukur. Nah, gitu ceritanya ya teman-teman ya. Awal mulanya itu seperti itu. Ya mau karena ya kakung usahanya di sini, terus ya nek dipikir kakung mau nih usahanya ning kene jadi pindah ning Jogja, tapi ya nggak mungkin juga ya kami sekeluarga dibawa ke Jogja juga. Soalnya udah alhamdulillah kami sekeluarga betah di sini ya teman-teman. Ya mungkin ya mau Allah udah menggariskan rezeki, maut, terus yes, semua itu udah direncanakan oleh Allah. Kita hanyalah manusia biasa, nggak bisa menentukan apapun ya. Isone ya rencana, tapi nggak iso nentokne, sing nentokne kabeh Gusti Allah. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi rumah kakung itu nggak langsung kejual ya teman-teman. Waktu itu tahun 2001 ya kami pindah ke sini itu, saya lulus SMP itu rumahnya itu ditawak-tawak nih, nggak ada yang menawar, nggak ada yang minat gitu ya. Nah kebetulan tahun 2000 berapa ya, sepertinya 2018 apa ya, pokoknya sekitaran itu loh, belum ada 2020, belum ada. Itu laku, ada yang mau beli 50 juta. Itu sangatlah berharga bagi kami tuh. Benar-benar berharga. Soalnya nggak ada yang mau menawar atau gimana. Ya rezeki nih nomplok yang punya rumah sekarang itu ya. Delalaki hitungannya ya penak, terus anu. Ya jenenge ya wis kuwi mau wis di garisne nang sing kuwasa. Kon sing duweki pulunge, nek lemah ki pulung ya teman-teman. Dadi walaupun dikejar kaya apa, dinyoh-nyohno kaya ngopo, padahal 25 juta aja dikasih kalau ada yang minat. Nah kebetulan lakunya tahun 2018, entah tahun berapa itu lakunya di situ. Nah itu 50 juta itu tempat tinggal kakung. Nah yang depan rumah itu pekarangan itu cuman dijual 25 juta karena yang membeli untuk bikin pesantren gitu ya. Jadi ya podo karo hidup-hidup mengamalkan gitu. Nah itu ceritanya. Sekarang kami udah alhamdulillah bahagia banget. Yes, kakung juga sekarang udah merasakan kebahagiaan bisa bersama-sama anaknya. Waktu mudanya merantau terus untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi kebutuhan untuk keluarga, bertanggung jawab untuk keluarga sampai merantau ya. Jadi sekarang kewajiban kami anak-anak untuk membahagiakan orang tua. Walaupun seperti membahagiakan mak wa itu enggak lama ya. Bagi kami belum sak kukune ireng membahagiakan mama wa itu ya teman-teman. Soalnya mak wa itu sangatlah perjuangannya sangat tinggi banget teman-teman.
Waktu itu soalnya saya udah bisa menangkap situasi ya, maksudnya saya kan yang paling gede, jadi keadaan rumah itu saya tahu. Mak We itu sangatlah berjuang, benar-benar berjuang bersama anak-anaknya waktu ditinggal merantau Kakong. Namanya orang usaha, kadang ada rezeki, kadang enggak, kadang ngirim, kadang enggak ya teman-teman. Jadi Mak We itu berjuang untuk anak-anaknya, ingin membahagiakan, mencukupi kebutuhan. Gimana caranya supaya anak-anaknya bisa sekolah, bisa mencukupi sehari-hari. Mak We ki buruh-buruh ya teman-teman. Jadi waktu itu saya masih SMP itu masih ingat, kelas 1 SMP itu juga ikut buruh ya teman-teman. Jadi saya itu udah terbiasa kerja keras dari kecil. Waktu saya masih sekolah, setiap Sabtu itu kadang saya nggak berangkat sekolah, terus nanti hari Minggunya ikut kerja. Hari Sabtu Minggu itu saya ikut kerja ya, tapi jarang-jarang kalau hari Sabtu pas nggak banyak pelajaran gitu, nggak ada pelajaran gitu, saya ikut kerja. Zaman dulu itu buruh peret ya, peret boden itu loh, yang kalau sekarang ya masih ada. Waktu itu saya juga ikut, ya sak piro-pirone bayare, tapi saya tuh wetes ya teman-teman, kayak Mak We, wetes kesit ngono. Jadi ini wong tuwek-tuwek tak eloki aku isih cilik ketompo ya ikut kerja itu. Jadi ya bantu-bantu sedikit untuk Mak We untuk beli kebutuhan, atau waktu saya pengen beli apa, sepatu atau tas atau apa gitu, nggak minta gitu ya teman-teman. Iki cerita nyata perjuangan Mak We sangatlah sama Kakung. Kalau yang sehari-hari melihat keadaan itu Mak We, soalnya Kakung kan merantau cari uang untuk mencukupi kebutuhan. Tapi iso cukup ra cukup kan sing ngecakne wong wedok, ibu rumah tangga ya. Jadi ya aku mau, saya sangat kehilangan Mak We banget. Saya merasa belum begitu puas untuk membahagiakan Mak We. Ternyata Allah berkehendak lain untuk mengambil Mak We secepat ini. Yus, yang penting didoakan semoga Mak We di alam surga mendapatkan tempat yang indah, mudah-mudahan. Untuk sekarang ini kami anak-anak Mak We punya tanggung jawab untuk membahagiakan orang tua. Garek Bapak Tony juga tanggung jawab kami. Insya Allah kami akan sebisa mungkin untuk berusaha membahagiakan keluarga ya teman-teman ya. Mesti malah ceritanya kedowo-dowo. Untuk cerita awal mula bisa kesini malah jelentreh kelingan zaman Mak We, rekosone Mak We. Tapi alhamdulillah itu Mak We itu udah merasakan sedikit kebahagiaan ya, melihat Mbak Iti, Mbak Nong, Salembrot udah menuju yo, kita bersyukur. Bukan berarti kita wah saiki aku ngene wis iso ngene, bukan berarti begitu ya. Bersyukur iso kaya liyane ya teman-teman. Jadi iso titik-titik membahagiakan orang tua. Alhamdulillah gitu aja. Jadi awal mulanya seperti itu. Ini saya hanya membagikan respon untuk menjawab pertanyaan subscriber. Kok iso pindah rene kenapa? Yaitu tadi ceritanya. Oke wes ya teman-teman, nanti selengkapnya kalau udah ada Kakung saya tanyakan selengkapnya. Ya kuwi setahu saya seperti itu waktu itu, seingat saya, karena Kakung merantaunya di sini, terus kita juga ikut pindah ke sini gitu ya teman-teman. Wes yang penting saiki alhamdulillah semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Saya doakan juga untuk teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan semua selalu diberi kesehatan, terutama sehat. Kalau orang sehat, kita bisa mencari rezeki. Insya Allah rezeki ada untuk kita. Amin. Baik ya teman-teman, ini saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.